Para petani di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat meminta pemerintah untuk memperbaiki pintu air, pintu kelep, pintu pencegah air laut pasang. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah air laut membanjiri sawah dan kebun milik warga yang berpotensi menyebabkan gagal panen. Agusni Bujang, Ketua RT 4 RW 6 Dusun Merpati Desa Sungai Kakap dan juga dia selaku Ketua Gapoktan Mitra Merpati didampingi Karni Ketua Kelompok Perlindungan Tanaman Gapoktan Mitra Merpati Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Dia mengatakan jika pasang laut semakin tinggi maka menyebabkan air laut masuk ke persawahan dan perkebunan warga. Agusni Bujang, Ketua RT 4 RW 6 dia mengatakan tolong pintu air, pintu kelep, pintu pencegah air laut pasang itu diperhatikan dan diperbaiki agar air asin tak masuk ke saluran persawahan dan kebun warga, kata Agusni Bujang yang didampingi Karni saat ditemui di lokasi pintu air yang jebol beberapa waktu lalu. Menurut dia meskipun pintu pencegah air laut itu sudah 4 tahun dan sudah seringkali diusulkan namun pintu air itu tidak kunjung diperbaiki, air laut tetap masuk juga, ini bisa merusak area persawahan katanya. Klip ini 4 tahun, jadi semenjak klip ini jebol memang kami masyarakat ini bukan lagi mengharapkan kembalinya perbaikan klip ini, tapi memang betul-betul masalah ekonomi, terutama masalah pertanian, terus masalah banjir. Nah, setiap boleh dibilang 1 tahun itu ada 4 bulan itu kami kebanjiran, bukan hanya di sini tapi mencakupi 2 desa, jadi Dusun Merpati dan Desa Sungai Belida yang tampak kebanjiran ini. Jadi sampai sekarang kami masih tetap mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki klip ini, dan itu kami selaku masyarakat sangat-sangat rugi sekali dengan adanya jebolnya klip ini. Dan ini juga selaku Gapoktan, ya rekan saya Bung Karni memang merasa selama 4 tahun ini petani mati, tidak ada sama sekali pun penghasilan karena setiap kami petani datangnya air langsung padinya mati. Nah, jadi coba lihat, setiap air pasang kami hampir setiap waktu kebanjiran. Nah, saya mohon mungkin kepada bapak-bapak yang ada di atas di sana, tolonglah perhatikan kami. Ini bukan hanya menyangkut 1-2 orang korbannya, tapi ribuan orang yang dampak air ini sama sekali menutup, hampir menutup rezeki dari pertanian, perkebunan, dan tentu rumah-rumah kami yang selalu acap. Jadi saya mohon sekali lagi kepada bapak-bapak di sana, khususnya Bupati, Gubernur, yaitu Bapak Muda Mahendra, Bapak Sutarmiji, tolonglah kami. Ya, kami selalu memohon dan sering juga kami membahas masalah ini, tapi malah hanya dibilang dana yang belum cukup. Ya, kami masih bersabar selama 4 tahun ini, tapi kami mengharapkan tahun inilah betul-betul bantulah kami, tolonglah kami selaku masyarakat kecil ini yang tentu juga kami mengharapkan masa depan kami lebih baik daripada biasa. Jadi mudah-mudahan keluhan kami ini, harapan kami ini didengar dan tentu diperhatikan sekali untuk bapak-bapak yang ada di atas di sana. Tolonglah bila perlu turun ke sini, lihat langsung. Nah, jangan hanya mendengar cerita, mendengar kabar, dan tentu itu tidak baik. Nah, tentu kami selaku masyarakat mengharapkan, karena apa? Kami tentu juga dilibatkan dalam banyak-banyak hal. Itu mungkin ya kami juga masyarakat kecil ini membantu seperti pemilihan bupati, gubernur, tentu kami ada memberikan suatu suara. Nah, kami harapkan inilah waktunya, bantulah kami. Sementara Kepala Desa Sungai Kakap Syarif Said saat ditemui sejumlah wartawan usai mengikuti musrembang tingkat kecamatan beberapa waktu lalu, dia mengatakan
Mudah-mudahan dengan hasil musrembang tingkat kecamatan hari ini, hasil koordinasi ini bisa membawakan koordinasi dan betul-betul dapat membawa perubahan di daerah desa kami. Disinggung mengenai program pembangunan yang masih dikeluhkan warganya, dia mengatakan banyak, terutama masih banyak jalan dan jembatan yang perlu dibantu lagi, ditingkatkan lagi. Kedua, lebih prioritas lagi kepada pintu air yang banyak rusak, itu yang perlu lagi kami tingkatkan. Selain itu juga kata Syarif Said, bangunan gedung SMP Negeri 1 Sungai Kakap yang memang sangat memprihatinkan dan butuh perhatian serius dari pemerintah. Bisa membawakan suatu hasil yang betul-betul dapat meningkatkan pembangunan di daerah kami, di desa kami, supaya manfaatan untuk pembangunan di desa kami, untuk kesejahteraan peningkatan ekonomi di masyarakat kami berhasil. Pembangunan ini memang terkendala oleh anggaran kabupaten. Jadi harapan kami supaya Bapak Bupati setelah lepas daripada penanganan COVID ini, bahwa pembangunan di Kuburaya ini akan bisa meningkat lagi, bahwa kami di desa menjadi suatu tujuan atensi dan prioritas tentang pembangunan di daerah kami. Banyak Pak, itu pertama banyak jalan yang perlu dibantu lagi, ditingkatkan lagi. Kedua, mampu penerangan jalan, kualitas daripada pintu air yang banyak rusak, itu yang perlu kami tingkatkan. Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Jerucu Besar Nur Halijah saat ditemui di sela-sela dia menghadiri kegiatan vaksinasi anak usia 6-11 tahun di SD Negeri 13 beberapa waktu lalu. Dia menjelaskan, rencana yang akan masuk kegiatan pembangunan untuk di besar tahun 2022 ini, ya jalan porosnya mudah-mudahan bisa diselesaikan. Nah, kemudian ada jalan kabupaten juga yang masih perlu diperhatikan, terutama itu jalan di Tanjung Darat, kemudian di Tanjung Laut, dan jalan menuju laut. Nah, jalan menuju laut ini ada juga jalan yang memang pinggirannya sudah abrasi. Nah, itu memerlukan turap beton agar jalannya tidak roboh. Nah, kemudian kalau infrastruktur untuk kesehatan, kami memerlukan pengembangan untuk Polindes, karena Polindesnya memang masih kecil, kemudian perlu penambahan untuk Polindes. Kalau dilihat dari kapasitas jumlah penduduk, memang sangat membutuhkan sekali adanya pembangunan Polindes yang lebih dibesarkan lah dari yang ada sekarang. Kalau untuk pendidikan, insya Allah tahun ini juga ada masuk Pak, untuk pendidikan di SD dan SMA, SMP. Nah, mudah-mudahan untuk SMK-nya juga, karena kita masih belum dapat kabar. Yang jelas semuanya sudah kita usulkan. Kalau untuk pertanian, alhamdulillah GUT itu kita dapat juga setiap tahun. Kemudian kesediaan juga dapat melalui aspirasi anggota dewan. Kemudian untuk pertanian yang memang sangat dibutuhkan ataupun perkebunan itu memang pintu air perlu pemeliharaan. Nah, hampir semua pintu air yang ada di sini memang dalam keadaan rusak. Kalimantan Barat Media Kalbar mengabarkan.